Pada video saya sebelumnya, saya telah menceritakan pengalaman selama beberapa hari tinggal di Davao City, Filipina. Di sela-sela kesibukan pekerjaan, saya memang menyempatkan diri untuk berkeliling, walaupun tentu saja tidak bisa menjangkau semua tempat yang ada. Menjelang kepulangan ke tanah air, saya dan anggota tim yang lain mendapatkan kejutan yang tidak disangka-sangka. Kolega kami yang tinggal di sana mengajak kami untuk menginap semalam di sebuah resort di daerah Bukidnon yang terletak di daerah pegunungan di utara Davao City. Bagi kami, tentu saja ini adalah sebuah undangan yang pantang untuk ditolak. Dan buat saya sendiri, ini adalah kesempatan untuk melihat sisi lain dari kehidupan di Filipina, di luar kehidupan metropolis di Davao City. Kami berangkat pagi-pagi agar lalu lintas tidak terlalu ramai. Tapi sebelumnya, kami sempat berhenti sejenak di sebuah convenience store untuk membeli perbekalan juga sarapan. Ada satu hal yang menarik yang saya perhatikan di sini. Di Davao City, Anda tidak akan menemukan tukang parkir yang tiba-tiba muncul secara ajaib ketika Anda keluar dari sebuah toko. Bahkan di mal besar pun Anda tidak dikenai biaya parkir. Rasa-rasanya hal seperti ini akan susah sekali terjadi di Indonesia. Mobil yang kami tumpangi terus melaju di jalan raya yang lebar mengarah ke luar kota. Sepertinya masyarakat sini benar-benar menaati peraturan lalu lintas mengenai batas kecepatan, karena semua pengendara, termasuk driver mobil yang kami tumpangi, memacu kendaraan dengan biasa-biasa saja. Kalau ini di Indonesia, saya sendiri bakal gatal untuk menginjak gas lebih dalam di jalanan sebesar itu dengan kondisi yang tidak terlalu ramai. Kami terus melaju semakin ke arah pedalaman, hingga menemui sebuah pos pemeriksaan yang dijaga aparat bersenjata lengkap. Agak seram juga sebenarnya menemukan hal seperti ini, seolah-olah kita sedang berada di daerah konflik. Tapi Anda tidak perlu heran, kalau kita pergi ke luar kota, kita akan mendapati sejumlah checkpoint seperti ini. Petugas akan memeriksa kendaraan dengan teliti dan memastikan kita bukan penyelundup hewan liar, kurir narkoba, atau membawa potensi masalah keamanan lainnya. Tapi saya tidak berminat untuk mengambil gambar aktivitas pemeriksaan ini untuk menghindari masalah. Setelah sekitar 1 jam perjalanan, kami berhenti sejenak di sebuah monumen yang juga menjadi landmark daerah sini. Monumen ini berbentuk sebuah patung elang Filipina. Seperti yang pernah saya ceritakan sebelumnya, elang Filipina adalah satwa nasional Filipina yang terancam punah. Elang Filipina adalah satwa endemik yang mendiami hutan Filipina, terutama di Pulau Luzon, Samar, Leyte, dan Mindanao. Populasi mereka diduga tinggal 180 hingga 500 ekor dan angkanya terus mengalami penurunan karena populasi mereka terancam oleh penggundulan hutan dan perburuan. Dari monumen elang Filipina, kami masih melanjutkan perjalanan sejenak hingga akhirnya tiba di tempat yang kami tuju. Tempat itu bernama Cavana Haven Resort.
Resort ini bisa dibilang mirip dengan tempat-tempat peristirahatan yang ada di Bandung atau Puncak. Berada di pegunungan berhawa dingin dan didominasi dengan hamparan pohon-pohon pinus. Hanya saja pengunjungnya tidak sepadat kawasan Bandung atau Puncak. Resort ini mempunyai akomodasi berupa sejumlah villa dan arch house yang terbuat dari kayu, serta sejumlah campots. Kami sendiri mendapatkan sebuah villa yang berbentuk segitiga seperti tenda. Villa ini estetik sekali dengan hamparan kebun bunga yang cantik di halaman depan dan pemandangan alam berupa pegunungan di teras belakang. Alright guys, ini seperti di luar negeri guys. Emang di luar negeri sih. Dan interior villa ini sendiri juga tidak kalah estetiknya. Terdiri dari 2 lantai, villa ini memiliki tampilan rustik yang sangat kental. Dan pengalaman menginap di sini pun terasa menyenangkan. Karena di sini terbebas dari suara berisik telapak sebelah yang memutar lagu dangdut koplo dari sound system yang bersuara kencang. Benar-benar ideal lah sebagai tempat untuk beristirahat, menenangkan diri dari hiruk-pikuk kota besar. Fasilitas lain di resort ini adalah sebuah restoran dengan jendela-jendela besar menghadap ke pegunungan. Sebuah tempat yang menyenangkan, tempat kita bisa mengagumi pemandangan berupa lukisan hidup sambil mencicipi hidangan yang ditawarkan. Walaupun saya agak berhati-hati dengan makanan yang saya ambil. Restoran ini memang berkomitmen menyajikan hidangan tanpa babi atau minyak babi. Dan sebenarnya di Filipina, unsur-unsur pariwisata di sini sudah mulai banyak yang menerapkan konsep halal tourism yang Muslim friendly. Tapi toh tidak ada salahnya untuk berhati-hati. Tidak ada hal lain yang ditawarkan oleh resort ini kecuali kedekatan dengan alam. Bahkan di sini tidak ada wahana permainan anak-anak yang dipenuhi dengan riuh rendah anak-anak bermain. Tapi pengunjung bisa menjelajahi kebun bunga yang luas, juga berkeliling kawasan seluas 15 hektar ini dengan menggunakan golf car atau mengendari ATV. Hingga akhirnya kami pun meninggalkan resort ini dengan kesan yang menyenangkan.
Itulah semua gambaran Davao City yang sempat saya tangkap selama beberapa hari di sana. Sebagai tujuan wisata di luar negeri, Davao City memang tidak sepopuler Singapura, KL, Bangkok, apalagi kota-kota top dari berbagai belahan lain dunia. Namun, bukan berarti kota ini tidak menarik untuk dikunjungi atau diceritakan. Mengunjungi kota ini membuat saya mengerti betapa kota ini begitu mirip, tapi sekaligus tidak dengan kota-kota yang kita kenal di Indonesia. Davao juga memiliki ragam kekayaan alam, dari gunung hingga pantai, serta kekayaan budaya, namun dengan feel yang berbeda dengan kita. Setiap sudut kota ini menyimpan cerita tersendiri, mulai dari warga lokal yang ramah, pasar tradisional yang meriah, atau mencicipi durian yang legendaris. Semuanya menjadi kenangan tak terlupakan. Sebuah kenangan yang kami bawa kembali ke tanah air sebagai perspektif baru yang lebih luas tentang kehidupan. Sekian cerita dari Davao City. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.